Kita membuka Alkitab kita dari Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 27 sampai 38. Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 27 sampai 38. Saya akan membacakannya bagi kita semua dan Bapak Ibu menyimak. Ini ada dua perikop. Yang pertama, pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkaulah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus sambil memandang murid-muridnya. Ia memarahi Petrus, katanya, enyalah iblis, sebab bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan tema yang sudah diberikan, syarat mengikut Yesus. Tema kita pada pagi hari ini, syarat mengikut Yesus. Ternyata mengikut Yesus ini ada syarat juga ya. Ternyata mengikut Yesus ini ada syarat juga, bukan hanya ketika kita mencari pekerjaan, kita tes pekerjaan dan sebagainya, ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Syarat adalah suatu ketentuan yang harus dipenuhi atau dipatuhi. Kalau syarat itu tidak dipenuhi atau tidak terpenuhi, maka kita akan dianggap gagal dan kita juga tidak akan diterima. Demikian halnya juga dengan mengikut Yesus. Ada ketentuan-ketentuan, ada aturan-aturan, ada syarat-syarat yang sudah Tuhan berikan kepada kita, supaya kita, kalau kita bisa menggunakan atau kita bisa memperlengkapi syarat-syarat tersebut, maka kita bisa diakui atau kita dapat disebut sebagai pengikut Yesus Kristus. Jadi tema ini sangat menarik, syarat mengikut Yesus. Karena kita disebut Kristen, agama kita disebut Kristen. Kalau kata Kristen sendiri artinya pengiring atau pengikut Kristus. Kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26, itu kata Kristen muncul pertama kali di situ ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat kata Kristen ini muncul di mana? Di situ. Jadi orang-orang pertama yang mengikut Kristus disebut sebagai Kristen, artinya pengiring atau pengikut Kristus. Jadi pengikut Kristus atau kita disebut sebagai Kristen, kita disebut sebagai pengikut Kristus, ada syarat-syarat yang Tuhan ingin berikan kepada kita supaya kita penuhi dan kita layak disebut sebagai pengikut atau murid-muridnya. Kalau dalam teks ini kita akan belajar dalam Markus 8 ayat 27 sampai 30,
Yesus sedang berdialog dengan para murid-muridnya. Yesus sedang bertanya kepada murid-muridnya. Yesus sedang bertanya kepada murid-muridnya tentang siapa dia. Yesus dan murid-muridnya tiba di Kaisarea Filipi. Perlu kita ketahui daerah Kaisarea Filipi ini adalah tempat politik penting ya, di mana kaisar disebut sebagai Tuhan di situ. Dan di situ juga tempat supermarket bagi para berhala. Di situ orang-orang bisa memilih berhala sesuka mereka. Jadi ada tempat-tempat tertentu, toko-toko gitu, jadi mereka siapkan berhala-berhala, jadi orang-orang bisa membelinya di situ. Macam batu atau binatang-binatang dan sebagainya. Jadi tempat ini tempat yang penting. Tetapi dalam perjalanan Yesus dan murid-muridnya, dia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, di sini dia bertanya 2 kali kepada pengikut atau murid-muridnya. Kata orang, siapa aku ini? Kata orang, siapa aku ini? Dia bertanya kepada murid-muridnya. Murid-muridnya menjawab. Ada yang berkata, engkau Elia. Ada yang menjawab, engkau Yohanes Pembaptis. Ada yang menjawab, engkau adalah salah satu dari para nabi. Dia bertanya, kata orang, siapa aku ini? Yesus sudah melakukan banyak mujizat. Yesus sudah melakukan banyak hal. Dan sudah dilihat oleh banyak orang. Dan Yesus ingin mengetahui apa yang ada di pikiran orang, apa yang ada di anggapan orang tentang dirinya. Dan orang-orang menganggap dia seperti itu. Kadang-kadang kita juga perlu bertanya kepada orang lain tentang diri kita. Atau suami istri bertanya kepada pasangannya masing-masing. Bagaimana menurut suami kita? Atau kita sebagai istri bertanya, bagaimana Pak? Apakah aku sudah menjadi istri yang baik? Apakah aku sudah menjadi suami yang baik? Apakah aku sudah menjadi anak yang baik dan sebagainya? Karena ketika kita bertanya kepada orang, maka orang akan menilai diri kita secara objektif. Sehingga ketika diberikan penilaian, maka kita bisa mengintrospeksi diri kita. Kalau kami masih di sekolah teologi ya, jadi sebelum berkhotbah itu dimulai dengan dari berkhotbah bercerita 7 menit. Habis itu berkhotbah 5 menit, 15 menit, 30 menit, dan seterusnya. Jadi setiap berkhotbah, setelah kita menyampaikan firman Tuhan, itu ada lembaran yang dibagikan. Dibagikan ke semua yang mendengarkan khotbah. Lalu diisi, dikoreksi. Oh, dari khotbah tadi, apa yang kurang? Dari pembicaraan tadi, apa yang kurang? Penekanannya kah? Intonasi berbicaranya, penampilannya, dan atau sebagainya. Jadi ketika kita mengumpulkan kembali jawaban-jawaban itu, kita bisa mengintrospeksi diri kita. Jadi kadang-kadang kita perlu bertanya kepada orang lain tentang diri kita. Lalu Yesus melanjutkan pertanyaan keduanya. Itu kata orang. Sekarang kalau menurut kalian siapa aku? Bertanya kepada 12 murid. Lalu Petrus mewakili dari 12 muridnya dan berkata, engkau adalah Mesias. Luar biasa jawaban Petrus. Engkau adalah Mesias. Lalu setelah Yesus bertanya, Yesus bisa melihat apa yang ada dalam pikiran mereka, apa yang ada di benak para murid, pemahaman mereka tentang Yesus, pengenalan tentang mereka, pengenalan tentang Yesus sampai di mana. Sehingga Yesus bisa mengetahui. Oleh sebab itu, Yesus melihat di situ pemahaman murid-murid tentang dirinya masih salah, masih keliru dan perlu diluruskan. Oleh sebab itu dalam perikop selanjutnya dimulai dengan kata, mulailah Yesus mengajar. Mulailah Yesus mengajar kepada mereka. Apa yang Yesus ajarkan di sini? Apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya? Yesus ajarkan di sini, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak. Anak manusia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan ini ditolak dan dia disiksa atau dia tidak diterima oleh para tua-tua, para imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Hal ini dikatakan kepada murid-muridnya secara terus terang. Hal ini dikatakan Yesus kepada murid-muridnya secara terbuka. Biasanya kalau Yesus menyampaikan sesuatu, biasanya menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Tetapi ini dikatakannya secara terus terang dengan tujuan supaya murid-murid itu dapat mengerti maksud Yesus. Tetapi kita melihat di sini respon Petrus. Ketika Yesus mengatakan anak manusia akan ditolak, anak manusia akan mati dan sebagainya, Petrus menarik Tuhan Yesus dan menegur. Luar biasa Petrus nih.
menarik Tuhan Yesus dan menegur. Itu gurunya tuh. Tapi dia berani menegur gurunya sendiri, menarik. Tapi bukan menarik pengertian tarik kasar ya. Kalau dalam tafsiran tuh dia langsung merangkul, dia langsung memeluk Tuhan Yesus. Jadi dia menegur karena dia tidak mau Yesus melanjutkan perkataannya itu. Karena tidak mungkin Yesus mati, menderita, bahkan dia ditolak dan sebagainya. Jadi Petrus menegur Yesus. Oleh sebab itu kita melihat di sini, ketika Petrus menegur Tuhan Yesus, Yesus melihat kepada ke-12 muridnya. Yesus melihat kepada muridnya, apakah yang lain memiliki pikiran yang sama seperti Petrus? Dia melihat, dia berpaling kepada murid-muridnya. Lalu dia memarahi Petrus dengan berkata, "Enyalah iblis." Apakah ada yang salah dalam perkataan Petrus? Apakah ada yang salah dalam tindakan Petrus? Sehingga Tuhan Yesus menegur dia dengan begitu tajam dan keras. Apakah ada yang salah dengan Petrus, ucapan Petrus? Kita melihat di sini. Petrus melakukan ini karena dasar kasih kepada Tuhannya, kepada gurunya. Kita melihat, tapi apa yang dia dapat? Tuhan menegur dia dengan keras. Tuhan berkata, "Enyalah iblis, sebab engkau tidak pikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia." Yesus menegur Petrus dengan keras karena Petrus gagal dan memahami pengajaran Tuhan Yesus. Sayang sekali, pemahaman Petrus tentang Yesus selama ini, tentang arti Mesias selama ini keliru. Petrus gagal memahami pengajaran Tuhan Yesus. Sehingga ketika Yesus berkata, anak manusia akan datang, akan menanggung banyak penderitaan, akan ditolak, Petrus tidak bisa menerima ini. Karena konsep pemikiran Petrus dan para murid dan masyarakat pada waktu itu, bahwa Mesias adalah seorang yang akan tampil dan mereka menganggapnya sebagai seorang tokoh politik yang akan hadir dan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Karena waktu itu mereka sedang dijajah oleh Romawi. Dari mereka mengharapkan Mesias yang datang itu seperti itu. Itu konsep Mesias yang ada di pikiran mereka. Tetapi ketika Yesus berkata, anak manusia akan datang, menderita, ditolak, bahkan mati, tetapi akan menang, di sini Petrus susah menerimanya. Tidak masuk di akalnya. Bagaimana mungkin Mesias yang mereka harapkan selama ini bisa mati, bisa kalah dan sebagainya. Tetapi melalui kematian Yesus Kristus, karya penyelamatan Allah menjadi sempurna. Petrus gagal memahami maksud Allah. Petrus gagal memahami tujuan Allah. Sehingga Tuhan perlu meluruskan pikirannya. Kadang-kadang kita mengikut Tuhan, kadang-kadang kita berjalan bersama Tuhan, kita gagal memahami tujuan dan maksud Tuhan dalam hidup ini. Ketika ada pergumulan-pergumulan, kita mulai menyalahkan Tuhan. Ketika ada tantangan-tantangan, kita mulai menyalahkan Tuhan. Kita menyalahkan Tuhan karena kita gagal memahami apa tujuan Allah dalam hidup kita. Sehingga kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan ingin supaya kita memahami pikirannya. Tuhan ingin supaya kita mengetahui ajarannya dengan benar, sehingga kita tidak gagal atau salah memahaminya seperti Petrus yang lakukan. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus melanjutkan pengajarannya. Pengajarannya berikut. Siapa yang mau mengikut aku, ada konsekuensi, ada syarat yang harus dipenuhi, seperti tema kita pada pagi hari ini. Ada syarat yang harus dipenuhi sebagai pengikut-pengikut. Ada konsekuensi yang harus ditanggung sebagai pengikut-pengikut. Oleh sebab itu, ada 3 hal yang harus dipenuhi oleh pengikut-pengikut Yesus. Yang pertama, harus menyangkal diri. Ini syarat yang pertama, kalau kita mau mengikut Yesus, harus menyangkal diri. Apa artinya menyangkal diri? Menyangkal diri di sini bukan berarti menyangkal dari hal-hal yang tadinya kita sukai, seperti hobi, atau menonton TV, atau makanan, dan lain-lain. Menyangkal diri di sini bukan seperti itu. Menyangkal diri artinya mengatakan tidak pada diri, mengatakan tidak pada keinginan sendiri atau ego kita, mengatakan tidak pada kemauan sendiri, melawan keinginan-keinginan, nafsu-nafsu, dorongan-dorongan yang ada dalam diri kita. Menyangkal diri di sini artinya tidak mengakui hak atas diri sendiri. Terus siapa yang berhak dalam diri kita? Yang berhak dalam diri kita yaitu Tuhan. Dialah yang membuat keputusan dalam setiap aspek itu. Itu arti dari menyangkal diri.
Jadi menyangkal diri sini bukan arti kita tidak lagi mengikuti hobi-hobi kita, tidak lagi mengikuti kesenangan hobi makan, hobi berolahraga dan sebagainya. Bukan seperti itu. Tapi menyangkal diri di sini kita mengatakan tidak pada keinginan daging kita dan kita membiarkan kehendak Tuhan yang berkuasa atas kehendak kita. Itu yang dimaksud dengan menyangkal diri di sini. Orang yang benar-benar mengikuti Kristus sebagai juru selamatnya dan Tuhannya, maka hanya satu penggerak dalam setiap motif hidupnya. Orang yang mengakui benar-benar Kristus sebagai juru selamatnya, hanya satu pengatur dan menentukan hidupnya. Orang yang benar-benar mengikuti Kristus, maka dia akan mempersilakan anugerah Allah mengampuni, mengubah, dan menyelamatkannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau menyangkal diri? Apakah kita mau membiarkan kehendak Tuhan itu yang bekerja? Apakah kita mau supaya kehendak Tuhan yang berotoritas dalam hidup kita? Apakah kita mau diatur oleh Tuhan? Apakah kita mau meninggalkan kesenangan-kesenangan duniawi dan kita mengikuti kesenangan Tuhan? Ini adalah hal yang sulit. Hal yang sangat sulit. Tetapi Yesus mengatakan, siapa yang mau menjadi pengikutku, dia harus menyangkal diri. Siapa yang mau jadi pengikutku, dia harus menyangkal diri. Itu syarat yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudara. Yang kedua, syarat yang kedua lebih berat lagi. Syarat yang kedua adalah memikul salib, harus memikul salib. Tadi menyangkal diri, yang kedua memikul salib. Apa bedanya berjalan atau mengikut Tuhan dan memikul salib, dan mengikut tanpa memikul salib? Apa bedanya kita ikut Tuhan dan memikul salib, dan mengikut Tuhan tanpa memikul salib? Ada orang Kristen yang mau jadi Kristen, ketika menjadi Kristen dia sangat senang sekali, tetapi dia tidak mau memikul salib tersebut. Dia hanya mau menjadi pengikut saja, tapi tidak mau memikul salib tersebut. Itu tidak layak untuk disebut sebagai pengikut Kristus. Tetapi kalau mau menjadi pengikut Kristus harus memikul salib. Apa yang dimaksud dengan salib di sini, Bapak Ibu saudara-saudara? Memikul salib, kalau kita memikul salib itu, beban itu, maka kita akan fokus kepada Tuhan. Kalau kita memikul tanggung jawab itu, maka kita akan fokus kepada Tuhan. Kalau kita berjalan tanpa memikul, maka kita tidak akan fokus. Contohnya saja, kalau Bapak Ibu disuruh pikul beras 10 kilo ya, dari sini suruh ditaruh di lampu merah sana. Apakah dalam perjalanan membawa beban 10 kilo, Bapak Ibu bisa bersantai-santai di jalan atau melihat ke kiri ke kanan atau berbincang-bincang dengan orang di jalan dan sebagainya? Tentunya tidak, karena ada beban yang menekan. Jadi fokus kita tetap terarah ke depan. Begitu juga Bapak Ibu, kalau kita mengikut Tuhan Yesus, kalau ada beban, ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita akan berfokus kepada Tuhan. Di sini Yesus memberikan 2 salib. Salib pertama tentang dia, dan dia sudah menyelesaikan salib tersebut dalam ayat 31. Dia akan ditolak, dia tidak dianggap, bahkan dia akan mati. Itu salib Yesus. Dan salib murid-muridnya yang ingin ditekankan di sini. Salib pengikut-pengikutnya yang mau ditekankan di sini. Mengikut Yesus punya resiko yang harus kita pikul. Mengikut Yesus punya konsekuensi yang harus kita pikul. Mengikut Yesus ada tanggung jawab yang harus kita pikul. Kalau kita memikul beban itu, maka kita akan bisa menjadi fokus. Kalau kita memikul tanggung jawab atau salib tersebut, maka kita akan menjadi pengikut yang baik. Jadi setiap tanggung jawab, setiap beban yang Tuhan berikan kepada kita, itu tujuannya supaya kita menjadi fokus kepada Dia. Salib siapa yang kita pikul di sini? Salib kita sendiri. Kita melihat dalam ayat 34. Kita perlu ingat bahwa setiap penderitaan, setiap pergumulan, setiap cobaan itu yang kita alami, jangan kita sebut salib. Kadang-kadang setiap kita mengalami penderitaan, kita itu salib yang kita pikul. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita korupsi dan masuk penjara, kita bilang itu salib yang harus saya pikul. Contoh kita mencuri dan kita masuk penjara, lalu kita bilang dan kita digebuki massa, kita bilang itu salib yang kita pikul. Contoh yang muda-mudi pacaran dan hamil di luar nikah dan kita menanggung malu, lalu kita bilang itu salib yang kita pikul.
Itu bukan salib. Itu kebodohan kita. Jadi apa yang dimaksud dengan salib di sini? Salib yang dimaksud di sini adalah semua hal yang kita lakukan dan kita lebih taat kepada firman Tuhan dan kita menanggung konsekuensinya, itulah yang disebut salib. Jadi salib di sini memang bermakna penderitaan. Memang salib di sini bermakna kesulitan, kesusahan, tetapi kesusahan yang didapat karena taat kepada firman Tuhan. Itu yang disebut salib. Bukan salib karena dosa atau kita karena kebodohan kita. Tetapi salib yang dimaksud sini karena kita lebih memilih taat kepada Tuhan dan kita harus menanggung konsekuensi tersebut. Saya pernah memberikan ilustrasi yang lagu Mengikut Yesus Keputusanku ya. Yang ada seorang keluarga yang memilih untuk percaya kepada Yesus. Lalu mereka sendiri yang percaya. Lalu di tengah kepercayaan mereka diuji. Karena daerah tersebut hanya mereka sendiri yang percaya kepada Kristus. Lalu mereka diadili. Singkat cerita mereka diadili. Dia bersama istri dan kedua anaknya. Mereka diadili dengan perkataan seperti ini. Kalau engkau menyangkal Yesus, maka istrimu akan selamat. Istrinya mau dibunuh. Kalau engkau menyangkal Yesus, engkau istrimu akan selamat. Lalu dia tidak menjawab. Dia hanya bernyanyi, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Lalu istrinya dibunuh. Sekarang tinggal dia bersama kedua anaknya. Sekarang kedua anaknya dibawa ke depan, masih memberikan pertanyaan yang sama. Kalau engkau menyangkal Yesus, kedua anakmu selamat. Kalau engkau menyangkal Yesus, kedua anakmu akan dibebaskan. Dia tidak membalas atau dia tidak menjawab. Dia hanya bernyanyi. Dia hanya mengatakan, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Lalu kedua anaknya meninggal. Sekarang tinggal dia sendiri. Ini paling sulit. Kedua anaknya sudah meninggal, istrinya sudah meninggal. Sebelum dia dieksekusi, diberikan pertanyaan yang sama. Jika engkau menyangkal Yesus, setidaknya engkau bisa diselamatkan. Kalau tadi engkau tidak bisa menyelamatkan istrimu, tadi engkau tidak bisa menyelamatkan anakmu, setidaknya engkau menyelamatkan dirimu sendiri. Jadi mereka kasih pilihan, menyangkallah Yesus, supaya engkau selamat. Lalu dia hanya bernyanyi, salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Jadi dia mati. Dia meninggal. Itulah pengertian salib. Lebih memilih taat kepada Yesus Kristus demi menanggung akibat yang kita tanggung. Seandainya kalau dia tidak memikul salib tersebut, dia bisa menyangkal Tuhan Yesus. Dia bisa menyangkal dan dia bisa diselamatkan. Tetapi dia memilih lebih taat kepada firman Tuhan, lebih memilih taat kepada Kristus, maka itu adalah harga yang harus dia tanggung. Jadi ini adalah tantangan yang besar bagi pengikut Kristus. Jadi pikul salib di sini berkaitan dengan kita lebih memilih taat kepada Kristus dibandingkan dengan kesenangan kita dan sebagainya. Pikul salib terjadi ketika kita harus kehilangan reputasi, pangkat, kehormatan, atau harta kekayaan dalam mempertahankan kemuridan kita, atau lebih memilih taat kepada Kristus. Oleh sebab itu, sanggupkah kita memikul salib yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Sanggupkah kita memikul tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Tuhan memberikan tanggung jawab itu kepada kita supaya kita fokus. Tuhan memberikan tanggung jawab kepada pengikut-pengikutnya supaya hidup kita terarah. Tuhan memberikan kita tanggung jawab sebagai pengikutnya. Pertama, harus menjadi garam dan terang dunia dalam Matius. Dan tanggung jawab yang kedua sebagai pengikutnya harus memberitakan Injil, Matius 28. Tuhan memberikan kita tanggung jawab supaya kita menjadi fokus, kita berharap kepada Dia. Walaupun ada tantangan yang kita hadapi, tetapi Tuhan pasti menolong kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, syarat mengikut Yesus menjadi pengikutnya dan menjadi saksinya. Kalau kita sudah menyangkal diri, kalau kita sudah memikul salib, maka Yesus katakan, ikutlah Dia. Ikut di sini bukan sekedar ikut saja, bukan hanya sekedar mengiring dari belakang,
Tetapi kalau kita ikut di sini, berarti kita siap mengikuti orang yang kita ikuti. Kita siap mengikuti apa yang dia katakan. Kita siap untuk dipimpin oleh orang yang kita ikuti. Apakah kita siap untuk dipimpin oleh Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudara. Kadang-kadang kita tidak siap untuk dipimpin oleh Tuhan. Malah kita yang mau memimpin Tuhan. Jadi menjadi pengikutnya di sini, berarti kita harus siap mengikut apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita harus siap menanggung konsekuensi dalam mengikut Dia. Sudah dikatakan dengan jelas. Kalau mengikut Dia ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita tanggung. Mengikut Dia ada hambatan yang harus kita lalui. Kita harus dianiaya, menderita, bahkan kehilangan nyawa, ayat 35. Dan mengikut juga, kita harus bersaksi bagi namanya, ayat yang ke-38. Kita harus bersaksi di angkatan yang tidak mengenal Tuhan dan berdosa ini. Itu dikatakan firman Tuhan. Barang siapa yang tidak mengakui aku di bumi ini, maka aku pun tidak akan mengakuinya di sorga. Kadang-kadang kita malu mengakui bahwa kita adalah pengikut Kristus. Ada teman aku, masih SMP, ditanya, agamamu apa? Karena dia sendiri Kristen, dan di lingkungan itu bukan agama Kristen. Ya, terus dia langsung bilang dia agama seberang, padahal dia agama Kristen, dia pengikut Kristus. Di sini dia tidak mau mengakui bahwa dia adalah pengikut Kristus. Tetapi Tuhan Yesus katakan, siapa yang mengakui aku di bumi ini, maka aku akan mengakuinya juga. Siapa yang mengingkari aku, maka aku pun akan mengingkari dia. Oleh sebab itu, inilah tanggung jawab, inilah syarat yang harus kita penuhi sebagai pengikut Kristus. Lalu pertanyaannya akan muncul, kalau saya mau mengikut Tuhan, apa yang saya dapat? Kalau saya bersungguh-sungguh mengikut Tuhan, apa yang saya dapat? Karena pertanyaan ini pun, ini ditanyakan oleh Petrus dalam Markus 10 ayat 28. 28 sampai 31. Ini pun ditanyakan oleh Petrus. Petrus bertanya, kami sudah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Engkau. Apa yang kami dapat? Jadi wajar-wajar saja ya. Kalau secara logika wajar-wajar saja. Kita mengikuti orang yang kita ikuti, apa yang kita dapat? Jadi Petrus pun bertanya hal yang sama. Apa yang kita dapat? Lalu apa jawaban Tuhan? Barang siapa yang meninggalkan istrinya, meninggalkan keluarganya dan sebagainya, Bapak Ibu bisa baca sendiri, dia akan menerima kembali 100 kali lipat. Pada saat ini juga dia akan menerimanya kembali 100 kali lipat. Ini janji Tuhan. Janji berkat yang Tuhan berikan. Pada saat ini juga. Pada saat ini juga berarti pada masa kita masih hidup. Dia akan mengembalikannya 100 kali lipat. Bukan 1 kali lipat, 2 kali lipat. Ini dikatakan 100 kali lipat. Berarti berkat yang melimpah. Itu bagi pengikut-pengikutnya yang setia. Baik itu berkat dalam hal-hal materi maupun non materi. Bukan hanya sampai situ berkat yang dijanjikan Tuhan. Di ayat yang 31 katakan, dan pada zamannya akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Itu janji berkat yang kita tunggu-tunggu. Mendapatkan hidup yang kekal. Jadi inilah upah yang didapat oleh pengikut-pengikutnya. Dia akan diberkati pada waktu dia masih hidup di dunia ini, dan pada akhir zaman nanti dia akan menerima kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu Tuhan Yesus memberikan tanggung jawab kepada kita. Tuhan Yesus menentukan syarat-syarat sebagai pengikutnya dengan tujuan supaya kita mendapatkan apa yang sudah Tuhan rancangkan yang mulia itu untuk hidup kita. Jadi Tuhan suruh kita menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia, supaya tujuannya kita bisa mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Kalau kita tidak menyangkal diri, kita tidak mau memikul salib, maka bagaimana mungkin kita bisa menerima anugerah hidup kekal tersebut? Oleh sebab itu, Tuhan menginginkan sebagai pengikutnya, kita harus bisa menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia. Setelah mendengarkan semua ini, makin bersungguh-sungguhkah Bapak Ibu menjadi pengikut Kristus atau semakin gentar? Ini mengikut Tuhan ini tidak mudah. Makin bersungguh-sungguhkah atau semakin gentar menjadi pengikutnya?
Bapak Ibu bisa menjawabnya sendiri dalam hati masing-masing. Menyangkal diri memikul salib dan mengikut Yesus dilakukan bukan hanya sekali ketika kita mengambil keputusan untuk percaya, tetapi hal ini dilakukan seumur hidup kita. Menyangkal diri memikul salib mengikut Dia ini dilangsungkan selama kita hidup di dunia ini, bukan karena hanya sekali saya memilih memasuk Kristen, saya memilih menjadi pengikut Kristus, berarti awalnya saja. Tidak, ini berlangsung seumur hidup kita. Menyangkal diri memikul salib menunjukkan panggilan kita untuk mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan meletakkan salib itu kepada kita berbeda-beda. Wujud dari salib itu berbeda-beda. Salib saya tidak sama dengan salib Bapak Ibu dan lain-lain. Tetapi hakikat dari salib itu tetap saja penderitaan. Apa salib yang dipikul oleh Bapak Ibu saat ini? Apakah salib itu membuat Bapak Ibu gentar dalam mengikut Yesus? Apakah salib itu membuat Bapak Ibu menjadi tidak bersemangat, menjadi murung dan sebagainya dalam mengikut Yesus? Atau hilang harapan mengikut Yesus? Ingat, ada janji berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Sebagai pengikutnya, kita harus melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada kita. Jadi Tuhan mau supaya menjadi pengikutnya, kita harus memikul salib, menyangkal diri dan ikut Dia. Dan hal ini dilangsungkan selama umur kita. Saya akan menutup ini dengan sebuah ilustrasi singkat. Kita lihat, ini ada animasi-animasi di YouTube itu ya, yang ada 3 orang diberikan beban salib. Salib itu beratnya kira-kira lumayan berat lah. Jadi salib besar kayunya. Jadi mereka disuruh pikul dari sini ke tempat yang sudah dijanjikan. Tempat itu sangat mewah, sangat indah, dan sangat menyejukkan. Jadi mereka bertiga berjalan. Yang kedua, mereka awal start 3 orang ini awal start sama-sama. Mereka mengangkat beban itu sama-sama. Ketiga orang ini bebannya sama. Lalu dalam perjalanan yang kedua merasa bahwa beban ini sangat berat. Lalu dia memilih untuk memotong beban yang di bawah, salib yang di bawah. Ini bentuk salib, kayu yang di bawah, dia potong 1 meter. Lalu dalam perjalanan dia merasa beban yang dipikul masih berat juga. Lalu dia mengurangi lagi, tambah setengah meter lagi. Jadi dari salib yang dia bawa ini 3 meter ya, jadi dia udah potong 1 meter, setengah meter, jadi tinggal setengah meter lagi. 1,5 meter lagi. Dalam perjalanan, dia merasa beban itu sangat berat lagi. Dia memotong setengah lagi, jadi tinggal 1 meter. Dan kawannya yang kedua pun melakukan hal yang sama. Tetapi orang yang ketiga ini, dia tetap memikul beban yang dibawa, salib yang dibawa, kayu yang dibawa. Dalam perjalanan, dia melihat kedua kawannya udah sampai di jauh, nggak kelihatan lagi karena beban mereka kan ringan. Karena setiap ada hambatan, dia memotong supaya menjadi ringan dan dia bebas berjalan. Tetapi orang yang ketiga ini, dia tetap fokus pada penderitaan atau salib yang dibawa, kayu yang dibawa. Jadi dalam perjalanan walaupun berat, dia tetap pikul, dia tidak mau potong. Walaupun berat, dia tetap jalan pelan-pelan. Akhirnya dia sampai juga di tempat tujuan. Dia sampai di sana, ternyata untuk menyeberangi ke tempat yang sudah dijanjikan itu harus meletakkan kayu yang mereka bawa. Itu sebagai jembatan penyeberangan bagi mereka. Kedua orang tadi sudah memotong kayunya menjadi tinggal 1 meter. Jadi mereka tidak bisa menyeberang lagi. Tetapi orang yang tadi walaupun pelan-pelan, walaupun dia menahan sakit, tetapi ketika dia sampai di sana, alat itu sebagai tiket atau jembatan bagi dia untuk menyeberang ke tempat yang sudah dijanjikan. Jadi Bapak Ibu, terkadang Tuhan memberikan kita beban, tanggung jawab, memberikan kita salib dalam hidup ini. Tetapi pikulah itu dan mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang sangat luar biasa bagi kita. Mari kita bersatu dalam doa.